yang lagi viral sekarang ini, Mario Dendi yang memukul secara keras ke David. Sekarang kita mau lihat dari segi siapa? Dari segi Davidnya. Sekarang kita bayangkan dia sangat mungkin bahwa dia merasakan juga dikhianati. Dalam keadaan dikhianati oleh mantan pacarnya, lalu merasakan kesakitan yang luar biasa. Jelas traumanya, trauma psikisnya juga menjadi trauma yang akhirnya juga berlipat ganda. Jadi di samping trauma psikisnya, kemudian menjadi tidak sadar. Kalau tidak sadar, tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang kita kembali, apa akibatnya di kemudian hari? Bagaimana jika dia sadar? Apa yang akan terjadi? Apakah mungkin dia menjadi seorang pelupa? Mungkin juga karena ini kan sudah cukup lama dirawat, cukup lama tidak sadar. Jadi kita bisa membayangkan tidak sadar artinya terjadi trauma pada otaknya. Sekarang efek apa yang terjadi pada otaknya pada saat dia sudah sadar? Ini yang perlu kita pertanyakan. Tidak mungkin dia betul-betul sempurna sebagaimana sebelumnya. Sekarang dalam keadaan itu, apa yang akan terjadi dalam hal kekesalannya terhadap yang memukul, terhadap Mario? Jadi di sini ada rasa ketakutan bahwa sesuatu itu bisa terjadi suatu perasaan secara sangat berlebih. Ada rasa kesal, kenapa dia sampai dipukul, sudah kesakitan, masih terus dipukul lagi. Ada rasa kesal sekali, kenapa dibawa oleh pacarnya, mantan pacarnya. Jadi macam-macam perasaan akhirnya akan bertumpuk, dan nantinya pada saat dia sadar, berapa banyak yang akan dirasakan. Karena pada saat awal jelas semua itu terjadi secara bertahap. Dan ingatnya juga yang sekarang betul-betul tidak ingat apa-apa karena dalam keadaan tidak sadar, nanti juga akan ingat secara bertahap. Dan di situ akan muncul perasaan yang bercampur antara kesal, sedih, takut, macam-macam dikombinasikan. Bu, dalam tinjauan psikologis ini, kenapa remaja seperti ini, seperti mengingat mereka masih di bawah umur dan hanya gara-gara seorang perempuan itu bisa sampai seperti itu, dinamika seperti apa sih yang terjadi? Gitu? Jadi sekarang itu sudah ada suatu keadaan di mana sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu masih ada pelajaran dari orang tuanya, pelajaran dari masyarakat. Sekarang sudah tidak memperdulikan, tapi membuat suatu norma tersendiri. Apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, itu dikembangkan sendiri di kalangan remaja. Apalagi kalau orang tuanya, orang yang berkuasa, dianggapnya bahwa semua bisa diatasi. Kita bisa lihat pada saat Mario, pada saat awal akan beda sekali karena beranggapan bahwa nantinya toh akan lolos. Mungkin bukan pertama kali ada kejadian seperti ini, tapi kejadian yang sangat besar baru terjadi pertama kali ini. Jadi mungkin dia akan berpikir, saya akan lolos juga. Tapi secara psikis untuk keluarga sendiri nggak gimana sih, keluarganya pun juga katanya kayak khawatir dengan kejadian ini. Jelas keluarganya sangat kesal, sangat juga stres sekali. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kita bisa bayangkan keluarganya melihat keluarganya itu dalam keadaan tidak sadar untuk waktu yang cukup lama. Jelas membuat suatu yang rasa ketakutan. Apa yang terjadi dengan anak saya atau saudara saya atau kakak adik saya di kemudian hari? Apakah nanti ada efek samping, jadi gejala sisa yang terjadi akibat pemukulan ini? Apa betul bisa normal kembali seperti sedia kala? Secara
pelakunya sendiri itu Mario, ya kan, dia menyadarkan diri bahwa dia bersalah itu secara psikisnya gimana sih? Itu spontan aja apa emang dari sebelumnya dia mau bertahan untuk tidak terbuka? Ibu membaca sekarang kalau kita lihat kan mimik geraknya biasa ya. Paling tidak mestinya kalaupun tidak ada rasa bersalah, ada suatu perasaan takut. Tapi ini kan juga tidak terlihat perasaan takutnya. Jadi kemungkinan memang dia merasa sebagai seorang yang kuat sekali karena bapaknya seorang yang punya kekuasaan. Dan demikian juga terjadi pada anak-anak orang berkuasa. Kalau dia berkelas di sekolah kan juga begitu. Jadi ini sudah suatu yang dia rasakan atau yang dia anggap karena sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang lalu, dan orang tuanya sendiri juga lebih berpikir ke arah membela anaknya. untuk secara psikis atau secara psikolog, keluarga itu membenarkan nggak sih secara logikanya ya, bagaimana sih cara mendidik anak itu juga seperti yang jadi orang yang Sekarang kalau kita lihat ya, di kalangan pejabat, mereka itu juga banyak acara. Sekarang dalam hal adanya acara, apa yang terjadi? Kurang memperhatikan anak. Kalau kurang memperhatikan anak, apa yang terjadi seandainya anaknya melakukan suatu perbuatan? Kalau melakukan perbuatan, maka anak itu dibela. Jadi nomor satu dibela dulu, bukan dididik, tapi dibela itu pada umumnya, bukan pada semua orang. Jadi yang terjadi adalah terbalik, bukan melihat secara objektif, tapi langsung membela sebagai perasaan salah bahwa dirinya kurang membina anaknya. Jadi kan permasalahannya kan wanita. Nah, saat kejadian beberapa itu wanita itu ada, dia malah memvideokan, ya kan, dan dia melihat langsung. Nah, ibu membacanya secara psikis, wanita itu punya kelainan atau enggak? Kita tidak tahu kekuasaan wanita itu orang tuanya dari mana, tapi mungkin dia juga merasakan bahwa Mario seorang yang berkuasa. Jadi seperti istri seorang jenderal, dia kan juga merasa dirinya berkuasa. Ini juga merasa dirinya berkuasa. Itu salah satu kemungkinan yang cukup besar. Dalam hal itu entah bagaimana, apakah dia mau menunjukkan kehebatannya, karena seringkali anak remaja itu cenderung untuk menunjukkan kehebatannya. Apakah ini salah satunya menunjukkan kehebatannya dengan adanya Mario, maka dia merasa dirinya super hebat. Tapi dengan kasus ini cara untuk meredam dan biar psikisnya ini damai apa tetap proses? Pertama, kalau sudah separah itu, kita jangan melihat ini hanya dari segi mereka saja, tapi kita juga harus lihat dari segi masyarakat. Masyarakat juga perlu adanya sesuatu di mana akhirnya yang lain itu tidak semudah itu meniru. Kalau sekarang kan kurang adanya didikan, sehingga cenderung untuk tidak berpikir panjang. Tapi kalau misalnya ada hukuman yang cukup ya, yang wajar, maka otomatis masyarakat lain yang juga mempunyai keinginan untuk ya menonjolkan dirinya bisa berpikir karena risiko untuk ditahan. Bu, berarti ibu selama ini mencermati generasi Gen Z sama generasi milenial, pola pikirnya seperti apa sih Bu, kok bisa sampai drastis berubah dan sebegitunya? Sekarang kita lihat, kalau kita lihat sekarang kenapa begitu, kita bedakan dengan dulu bagaimana. Jadi dulu cukup banyak dibina oleh orang tuanya. Sekarang tambah lama tambah kurang dibina. Apalagi sekarang cenderung untuk membuat suatu ibu-ibu, bapak-bapak membuat komunitas tersendiri. Mereka banyak di tempat kerja, lalu banyak kumpulan-kumpulan istri. Jadi sebetulnya semua itu bagus-bagus saja, tapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai
anak terlalu dilantarkan. Kemudian kita lihat anak di sekolah, kemudian orang tuanya belum tentu ada di rumah. Kemudian anak ya jalan-jalan, orang tuanya juga membiarkan. Jadi semua adalah keseimbangan. Ada keseimbangan karena orang tuanya orang besar, ada ketidakseimbangan karena orang tuanya orang besar, ada ketidakseimbangan karena perlu uang, karena tidak ada penghasilan cukup. Jadi dalam upaya untuk mencari penghasilan yang cukup. Kalau untuk ibadah gaya hedon, pamer, gaya-gayaan itu untuk orang tua dan anak remaja menurut Ibu gimana sih? Apa psikisnya, kondisi psikis? Sekarang kita lihat orang itu, manusia pada umumnya itu sangat bangga jika dia menonjol. Apalagi pada anak remaja. Anak remaja itu masih memikirkan masalah gengsinya, dan apalagi juga gengsi dengan teman-temannya kan. Jadi akhirnya temannya juga banyak peniruan dari teman-temannya untuk juga ikut memanfaatkan kelebihan dari kawannya, kelebihan dalam hal tidak bisa kena atau ya bebas hukuman lah. Tapi kan sekarang ada salah satu yang saya lihat juga anak pejabat, malah anak nomor 1 di Indonesia, dia berkomentar itu kan cuma hanya jabatan, Itu hanya apa? cuma hanya jabatan orang tua, bukan harta dari anak sendiri. Itu perbedaan orang yang benar-benar egois dengan hartanya bapaknya dengan ya kan, dengan egois dia pamer, beda dengan yang benar-benar nomor 1 tapi dia merendah. Itu perbedaannya secara ini. Sekarang pada umumnya tetap orang tua itu ikut menentukan. Orang tua begitu hebat, tinggal orang tua mendidik anaknya. Oh ya, kalau ada apa-apa saya bela. Atau orang tua mengatakan jangan ikut yang memanfaatkan masalah orang tua, walaupun kebanyakan tetap ada pengaruhnya. Karena kalau ada sesuatu yang cukup besar, maka tetap orang tua itu membantu. Itu pada umumnya.